Sudah nampak di layar ya? Sudah, Pak. Baik, bisa dimulai. Mungkin di sini nampak ada Recording in progress. teman-teman dari unit semua ya, Mas Hendy, Mbak Elsa, Mbak Rita, Mbak Ataya ya, semua sama-sama dari Fakultas Hukum ya. Iya, Pak. Baik, saya akan memaparkan tentang Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan PPATK. Mungkin bisa diketahui juga. Mungkin sebelumnya boleh sedikit sharing presentasinya sebelumnya dengan apa ya? Dari mana? Pernah ikut Mas Hendy sebelumnya? Ada teman-teman dari PPATK sudah menyampaikan presentasi? Oh, pelaporannya. Ya, sedikit gambaran ya, Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Keuangan PPATK. Mungkin bisa diketahui sendiri bahwa sekarang PPATK itu sudah 2 dekade, berarti sudah 20 tahun. Berarti dari tahun 2002 berdiri, sampai sekarang sudah 2 dekade. Saya dari Direktorat Pengawasan Kepatuhan untuk menjadi jasa keuangan kepatuhan PPATK. Sebentar. Sebagai dasar hukumnya, kita melihat ada 2 undang-undang yang sering kami bahas, ya, kita sampaikan, yaitu Undang-Undang Nomor 8, kemudian tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 31, pasal 40, huruf C, dan pasal 43. Kemudian juga ada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja PPATK. Kemudian juga sendiri ada Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja PPATK. Nah, ini dari peraturan PPATK ini Nomor 5 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja PPATK. Kita melihat sini ada kepala dan wakil kepala, kemudian di bawahnya ada tenaga ahli dan sestama atau sekretaris utama yang membawahi biro umum tentang sekretariatan, biro umum, biro perencanaan dan keuangan, biro sumber daya manusia dan ortala, organisasi dan tata laksana. Kemudian ada lagi 3 kedeputian. Yang pertama itu deputi bidang strategi dan kerjasama yang membawahi ada Direktorat Strategi Kerjasama Dalam Negeri, Internasional, dan Direktorat Hukum dan Regulasi. Kemudian ada Deputi Bidang Pelaporan dan dan Pengawasan Kepatuhan. Nah, itu yang saya berada di sini ada terbagi 3. Dia ada Direktorat Pengawas Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan, ada pengawas kepatuhan penyedia barang dan atau jasa lain dan profesi. Nah, itu dia tidak berhubungan dengan faktor finansial, makanya dikelompokkan sebagai transaksinya itu berupa barang dan jasa dan juga profesi. Dan kemarin yang tadi sudah disampaikan mungkin sudah dipresentasikan oleh Direktorat Pelaporan ya. Kemudian juga ada Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan, itu ada terbagi 3, ada Direktorat Analisis dan Pemeriksaan 1, 2, dan 3. Selain itu juga ada PTI, Pusat Teknologi Informasi, kemudian ada Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan, PPT, dan Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Mungkin dari sini ya, ini dia lampirannya dari peraturan PPATK nomor 5 yang tahun 2002. Ini termasuk baru pembentukan organisasi ini. Nah, kemudian sini dilihat saya yang berada di Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan, itu ada bagian tata usaha. Nah, di bawahnya ada Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan yang juga membawahi beberapa koordinator dan kelompok jabatan fungsional. Sama seperti di DPK, istilahnya PBJ ya, penyedia barang dan jasa dan atau profesi lain, dan juga Direktorat Pelaporan yang membawahi beberapa koordinator dan kelompok jabatan fungsional. Ini dia wewenang dari PPATK, yaitu menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan pihak pelapor. Nah, pihak pelapor itu tadi bermacam-macam ya. Ada tadi yang PBJ dan PJK,
Nah, terus kemudian menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencuci uang. Nah, pengguna jasa ini yang bisa dikatakan pelaku bisnisnya lah ya. Kira-kira dia akan melakukan tindak bisa teridentifikasi berpotensi melakukan TPPU. Kemudian melakukan audit kepatuhan dan audit khusus. Nah, kita ada 2 macam audit, yaitu audit kepatuhan dan audit khusus. Kemudian juga menyampaikan informasi dari hasil audit HA kepada lembaga yang berwenang. Sebentar. Berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor. Nah, kita berarti salah satu juga wewenang PPTK itu melakukan audit terhadap pihak pelapor. Nah, ada lembaga-lembaga lain yang kerjasama dengan kita yang untuk akan melakukan pengawasan juga terhadap pihak pelapor itu. Ya, sebagai contoh mungkin ya KPK ya, mungkin ada indikasi TPPU ataupun TPPT. Kemudian memberi peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan. Nah, bahwa pihak pelapor ini kan wajib menyampaikan laporan. Tapi kalau kita akan memberikan peringatan kepada pihak pelapor jika dia melakukan pelanggaran atas kewajibannya memberikan laporan. Ya, laporan berupa mungkin disampaikan juga ya tentang ETKM, ETKT dan ETKL ya. Ada yang dulu yang common juga dibilang STR atau STR ya, common suspicious transaction gitu. Kemudian juga mereka mendiskusikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor. Nah, ini misalnya pihak pelapor ini sudah sering melakukan pelanggaran atas kewajiban pelaporannya dan menetapkan ketentuan pelaksanaan PNPJ bagi pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur. Lembaga pengawas dan pengatur ini ya, atau disingkat LPP, jadi mereka para pengguna jasa pihak pelapor itu biasanya mempunyai LPP atau juga bisa dibilang regulator ya. Sebagai contoh bank, pengawas dan lembaga pengawas dan pengatur dari OJK seperti itu. Nah, apabila pihak pelapor ini tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur, maka PPATK yang mengatur kewenangan dia dalam menyampaikan laporan. Yang mempunyai wewenang untuk mengawasi dan mengatur. Begitu. Nah, kemudian tugas Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan. Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi dengan pihak-pihak lain, dan pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan penyedia jasa keuangan. Kemudian fungsi ini tugasnya, sedangkan fungsi sendiri, yaitu fungsi Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan itu penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan terhadap kepatuhan penyedia jasa keuangan. Jadi di DPK ini yang merumuskan segala kebijakan tentang pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan. Kemudian melakukan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan penyedia jasa keuangan, berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, kemudian juga